kita akan menginjak ke berikutnya. Berikutnya ada sisipan dari presentasi dari Selaras Lawang Sewu oleh Bapak Libertus. Ini akan melengkapi presentasi pelayanan radiologi yang sudah disampaikan, yaitu presentasi produk pintu anti radiasi dan pintu ruang MRI. Segala macam pintu Lawang Sewu adalah dokternya atau expertnya, berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang window and door system. Baik, jadi nanti dari Lawang Sewu akan mempresentasikan masalah pintu. Kalau dari partisipan nanti ada pertanyaan, silakan di Q&A sudah mulai dijawab oleh para narasumber. Terima kasih Pak Hanafi, masih ada pertanyaan juga. Kemudian Pak Muksin juga akan ikut sampai sesi ini selesai. Kita akan melanjutkan untuk melengkapi sesinya Pak Sigit. Pak Sigit, ini muncul lagi, masih ada yang mau disampaikan? Sudah, Dokter. Oke, terima kasih. Presentasi yang sangat luar biasa dan sangat berguna, tepat waktu karena diutus oleh teknis sendiri ya. Kita akan melanjutkan dari Pak Libertus Selaras Lawang Sewu mengenai pintu-pintu anti radiasi. Waktu Pak Libertus 10 menit, silakan. Ya baik, Dr. Beni. Terima kasih, ini waktunya, izin share. Silakan Pak Libertus. Ya, sebentar. Apakah terlihat untuk materinya? Terlihat ya, Dokter? Sudah Pak, silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi siang ini saya coba akan bawakan materi tentang desain pintu untuk khususnya ruang-ruang berradiasi. Ya, jadi mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan di pembicara sebelumnya, bahwa banyak sekali untuk ruang-ruang radiologi tentunya dibutuhkan suatu pengaman untuk menahan paparan sinar radiasi yang dipancarkan dari mesin radiasi. Nah, sebelum saya bahas tentang untuk tadi masalah pintu-pintunya, saya coba akan bahas untuk tadi sekilas untuk pengaman ruang atau dinding ruang radiasi. Ya, jadi mungkin lihat ya, untuk ini kita coba sedikit untuk melihat dinding. Ya, mungkin sinyal. Baik, jadi untuk dinding, ya biasanya dilapisin dengan timbal, lid atau timah hitam. Jadi ini berupa logam lunak yang mudah dibentuk, ya. Terus juga tahan terhadap korosi dan pengaplikasiannya sangat mudah. Nah, ini adalah spesifikasi teknis untuk ketebalan timbal. Jadi ada yang 1 mili, 2 mili, 3 mili. Dengan ini panjang dan lebarnya serta berat dari masing-masing spesifikasi timbal. Nah, setelah dinding tadi dilapisin timbal, tentunya untuk perlu dilapisin lagi. Ini kita ada untuk modelnya dengan sandwich panel, ya. Jadi ini dinamakan sandwich panel EPS. Jadi dinding ini sudah antibakterial juga dan fire retardant. Ya, jadi seperti ini. Jadi mungkin di slide terlihat itu adalah salah satu desain. Jadi untuk menggunakan dinding sandwich panel. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam pemilihan sandwich panel adalah bahwa ketebalan platnya adalah untuk yang di dinding 0,6, untuk ceilingnya di 0,7. Ya, dengan density-nya 20 kilo per meter persegi. Nah, ini adalah teknik pemasangan timbal di dinding. Ya, tadi mungkin sudah disampaikan bahwa
ada syarat-syarat untuk pemasangan timbal. Ini adalah beberapa contoh pemasangan timbalnya, dan ini adalah teknis untuk pemasangan sandwich panel yang berlapis timbal untuk ruang-ruang radiologi. Mungkin kita akan lihat videonya. Tadi sekilas untuk dinding untuk penahan radiasinya, serta menginjak untuk pintu-pintu. Tadi mungkin juga disebut harus pintunya untuk di radiologi. Ini pintunya kita ada dari Tormek Swiss. Nah, seperti ini. Jadi modelnya bahwa ini sliding dibuka dengan menggunakan sensor kaki. Nah, ini adalah untuk pintu hermetik. Jadi ini ada kedap untuk di semua sisinya. Jadi baik di dinding maupun di lantai, ini pintunya bisa turun ya. Jadi kedap. Nah, pintu hermetik ini hampir sama dengan pintu ruang operasi, tapi yang membedakan bahwa di pintu ini ada timbalnya. Jadi ini timbalnya di 2 sampai dengan 3 mili. Jadi yang di sini ya, ini ada timbalnya, dan kaca yang di sini adalah khusus. Jadi ini kaca yang juga anti radiasi ya. Ini adalah pintu untuk hermetic automatic sliding. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi itu adalah hermetik. Nah, ini juga bisa timbalnya tidak hanya sekedar 2 mili, tapi bisa sesuai dengan custom kebutuhan dari ruang radiologi tersebut. Nah, selain tadi pintu hermetik untuk sliding, ada juga untuk steel door yang manual lapis timbal. Nah, ini adalah pintu steel door swing lapis timbal. Ada 2 jenis, ada yang steel, ya, ada juga yang stainless steel. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa handle-nya ini adalah harus menggunakan handle khusus untuk ruang radiologi. Jadi kalau dilihat yang membedakannya adalah di mortisnya, ya. Jadi ini ada mortis couple. Ya, ini untuk yang seri GU604 ini khusus untuk ruang ronsen. Mungkin saya akan tunjukkan untuk videonya penjelasan produk ini. Baik, kesempatan ini kami akan memberikan informasi mengenai mortis khusus untuk pintu-pintu timbal, pintu X-ray dan sebagainya. Nah, yang membedakan dari mortis X-ray ini atau dengan mortis yang biasa pada umumnya adalah pada mortis ini terdapat 2 lubang untuk silinder dan 2 lubang untuk as. Nah, jadi dikarenakan nanti pada salah satu sisi satu pintu dengan sisi lainnya pintu itu tidak adanya lubang tembus, maka radiasi dari radiasi dari X-ray tidak akan tembus. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan silinder yang half. Nah, berikut saya akan perlihatkan bagaimana nanti posisi dari si silinder tersebut.
tersebut. Berikut adalah jika posisi silinder sudah terpasang. Maka jika Anda bisa lihat bahwa di salah satu sisi pintu maka hanya silinder sisi depan, dan pada plat pintu ini hanya sisi sini yang bolong, maka sisi sini akan rapat. Nah, lalu sebaliknya, sisi yang sini, sisi yang satu lagi, bahwa dia menggunakan sisi lubang silinder yang belakang, sehingga area sini pada plat pintu tidak akan berlubang, tapi yang akan berlubang adalah sisi sini, termasuk juga dengan handle. Sehingga nanti handle pada sisi permukaan yang kita tunjukkan ini, dia akan segaris dengan sisi silindernya. Lubang as handle akan segaris, termasuk juga dengan yang sisi sini. Nah, dari itu maka sekali lagi tidak ada pada pintu itu lubang tembus secara kedua sisinya, tetapi dia akan overlap. Nah, itulah yang menyebabkan atau yang membuat radiasi pada pintu tidak akan bocor melalui lubang silinder maupun lubang as handle. Demikian 2 menit ya Pak Libertus. Baik, tadi sudah saya jelaskan untuk jenis dari handle ini khusus untuk di ruang radiasi. Nah, ini adalah beberapa proyek untuk yang steel door, manual lapis timbal. Nah, selain itu juga ada yang stand dengan sliding juga manual lapis timbal. Ya, jadi ini nantinya akan ke depan kita akan ada teknologi baru juga di mana nanti pintu ini juga bisa rapat juga. Jadi nanti kita akan keluarkan di teknologi baru untuk tahun depan. Jadi nanti untuk yang di lantai pada saat pintu itu menutup, lantainya juga akan ikut terangkat tentunya, sehingga tidak ada celah antara daun pintu dengan lantai. Ini yang nanti ke depan kita akan launchingkan untuk produk khususnya untuk pintu-pintu sliding manual dengan lapis timbal. Nah, di samping itu juga nanti akan ada di dalam ruang radiasi, itu tadi saya jelaskan bahwa ada kacanya adalah khusus. Jadi ini kaca baik di pintu maupun ruang yang bertimbal juga sesuai yang dianjurkan. Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, ini selanjutnya adalah untuk ruang untuk pintu ini adalah khusus bahwa menggunakan panel tembaga dan kuningan. Ya, untuk lapisan luarnya menggunakan aluminium atau stainless steel. Ya, ini mungkin yang sudah beberapa referensi yang sudah kita gunakan. Jadi daun pintunya cukup berat sampai dengan 1.500. Ini menggunakan stainless steel 304. Timbalnya sampai dengan 10 mili untuk yang di kobal, sedang untuk di linek ini ada juga bahan burungnya ya dengan berat sampai dengan 2,5 ton. Jadi ini adalah beberapa untuk pintu kobal linek yang dikerjakan.
Baik, ini adalah beberapa proyek referensi yang sudah menggunakan produk-produk kami dari Sabang sampai Merauke. Ini sudah cukup banyak untuk produk-produk Selaras Lawang Sewu di seluruh rumah. Untuk dalam pembelian suatu produk adalah yang diperhatikan adalah yang pertama adalah kasus ketersediaan after sales service-nya, juga untuk produk warranty dan ketersediaan spare parts. Jadi itu adalah untuk presentasi saya di siang ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya mungkin akan kembalikan lagi ke moderator Dr. Benny. Terima kasih ini, Pak. Terima kasih Pak Libertus. Waktunya lebih sedikit, nggak apa-apa. Nah, ini karena untuk melengkapi informasi presentasi dari Pak Sigit. Presentasi berikutnya adalah perencanaan sarana dan prasarana ruang CT scan dan MRI yang akan dibawakan oleh Dr. Daniel Kartawiguna, Project Manager Siemens Healthiness Indonesia dan juga sebagai lektor di BINUS Universitas. Pendidikan beliau dari S1 Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Universitas Trisakti tahun 95, S2-nya Magister Manajemen di BINUS tahun 2001, S double degree dengan Magister Accounting di Curtin University Teknologi Australia. Baik, untuk berikutnya dari Dr. Daniel akan membawakan materinya. Waktunya mohon maaf jadi 30 menit sampai jam 16.15 Pak Daniel. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Benny. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dari PTPI, pengurus PTPI, terutama Prof. Eko Supriyanto yang sudah memberikan kesempatan pada kami, dan juga yang kami hormati Pak Hanafi dari Kemenkes, dan tentunya Pak Muklisin dari Bapeten, dan tentunya juga rekan-rekan panelis. Selamat sore dan salam sejahtera untuk seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Ya, saya akan memberikan paparan mengenai perencanaan instalasi dan instalasi pesawat radiologi diagnostik, terutama untuk CT scan dan MRI. Tadi mungkin sudah dibahas secara panjang lebar mengenai aspek dari tata ruangannya dan fungsinya, dan saya akan lebih membahas di aspek teknisnya. Ya. Ya, untuk pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah pertama adalah mengenai perencanaan ruangan, kedua adalah mengenai fondasi, kemudian kebutuhan listrik dan tata udara, dan keempat aspek ini adalah sama ya untuk CT scan dan MRI kurang lebih sama, dan khusus untuk CT scan saya akan bahas mengenai proteksi radiasi untuk CT scan. Dan kemudian khusus untuk MRI ada 3 pokok bahasan yang khusus harus diperhatikan dalam perencanaan ruang MRI, yaitu sumber interferensi bagi MRI dan perisai magnet pada MRI, kemudian sangkar Faraday, saluran quench untuk MRI, dan satu lagi adalah co-seating. Co-seating ini adalah satu desain yang harus kita penuhi apabila satu rumah sakit itu memiliki beberapa MRI yang dipasang diinstal di area yang berdekatan. Dan yang terakhir adalah ada beberapa sistem CT scan yang memerlukan sistem pendingin, dan tentunya kami akan bahas juga untuk sistem pendingin khusus MRI, karena MRI terutama yang high Tesla menggunakan helium, di mana helium itu sangat mahal dan itu harus didinginkan agar tidak menguap. Ya, pertama-tama untuk perencanaan ruang CT scan dan MRI, tentunya tadi seperti sudah dibahas oleh Pak Sigit, kita perlu ruang pemeriksaan, yaitu ruang alatnya, kemudian ruang operator, dan mungkin ruang mesin. Tapi ruang mesin ini tidak harus ada untuk CT scan, tapi untuk MRI ini wajib.
Selain itu, selain 3 ruangan ini, tentunya perlu ruangan pendukung seperti yang tadi sudah dibahas oleh Pak Sigit. Jadi untuk secara teknis yang penting untuk perencanaan ruang CT scan dan MRI adalah ruang alat itu sendiri, ruang operator dan ruang mesin. Tapi ruang mesin tidak wajib untuk untuk CT scan. Kemudian untuk tata letak CT scan itu sebenarnya cukup simpel ya. Jadi di sini ada ruang alat, ada ruang mesinnya di sini, ada ruang alatnya di examination room di sini, dan kemudian ada control room atau ruang operator. Ya, itu adalah yang umum dipakai dibutuhkan di ruang mesin, di ruang CT scan. Namun ada beberapa CT scan, terutama yang DSCT ya di sini yang dual source, itu mungkin memerlukan tambahan adalah ruang mesin di sini karena generatornya cukup besar. Dan untuk kebutuhan ruangannya secara teknis ini tidak sesuai dengan peraturan Bapeten, jadi sebenarnya dan Kemenkes tentunya ketinggian ruangan itu bisa antara 1,86 meter sampai dengan 2,4 meter. Sedangkan lebarnya yang minimum itu bisa 3 meter sampai dengan 4,7 meter, dan panjangnya adalah 5,8 meter sampai dengan 6,6 meter. Ini sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Nah, ukuran ruang ini tentunya ditentukan dengan spesifikasi CT scan yang akan dipakai, dan termasuk juga adalah perlengkapannya. Mungkin ada injektor, ada monitor tambahan, dan sebagainya, itu akan menentukan kebutuhan dimensi ruangan. Berikutnya untuk tata letak ruang MRI, saya bedakan di sini adalah ruang MRI yang untuk low field, yang untuk 0,2 Tesla dan 0,35 Tesla di sini, dan yang kedua adalah untuk MRI yang high field atau yang 1,5 dan 3 Tesla. Ya, untuk ruang MRI yang low field atau Tesla rendah 0,2 dan 0,3 ini bentuknya biasanya dibuat seperti ini L ya, karena di sini di belakang dari magnet ini ada daerah terlarang di sini yang tidak boleh ada peralatan elektronik di sini, kurang lebih 1,5 meter. Jadi biasanya alat elektronik itu dipasang di samping, ya, di samping ruang MRI, dan operator tetap biasa di depannya. Dan kemudian untuk ruang MRI yang 1,5 Tesla dan 3 Tesla itu mirip dengan ruang CT scan, jadi ada ruang operator, ada ruang magnet, dan kemudian ada ruang mesin ya. Ini wajib harus ada ruang mesin. Cuma biasanya kita dari desain lebih senang adalah ruang mesin itu ditaruh di belakang ya. Jadi ruang mesinnya itu ditaruh di belakang di sini ya. Itu untuk mengefisienkan area, karena biasa di sini nih ada satu gauge line 0,5 mili Tesla yang keluar dari belakang ruang MRI ini, di mana daerah ini nanti akan menjadi daerah terlarang, jadi tidak bisa digunakan apa-apa. Itu kita bisa manfaatkan sebagai ruang mesin. Itu akan lebih mengefisienkan desain ruangan. Kemudian untuk dimensi ruang MRI ini saya bagi menjadi 3 di sini ya. Ada yang untuk low field 0,2 Tesla, 1,5 Tesla dan 3 Tesla, dan ini adalah semua kebutuhannya. Jadi mulai tingginya, lebar, panjang dan sebagainya bisa dilihat di tabel ini. Tapi sebagai catatan ini adalah finishing room ya. Jadi ini 2,4 meter itu adalah tinggi RF kabin setelah finish ya. Jadi untuk kebutuhan ruang sebelum ada RF kabin ya, itu tentunya lebih dari ini. Kita sarankan mungkin di sekitar 3 atau 3,5 meter untuk ketinggian ruang MRI tanpa RF kabin. Kemudian selanjutnya untuk persiapan ruang MRI ini jangan sampai salah ya. Banyak rumah sakit yang baru bangun kemudian membuat ruang MRI, dan ruang MRI-nya di finishing dengan vinil yang bagus, dengan partisi yang bagus, dicat, dan dengan tata lampu yang bagus. Itu mubazir semua. Jadi kalau kita akan mendesain ruang MRI, cukup adalah seperti ini saja ya. Jadi cukup hanya plesteran semen saja, tidak perlu finishing. Dan semua sistem lampu yang ada di ruang ini semua dibuang semua. Jadi ini benar-benar ruang kosong yang tidak ada apa-apa. Nah, inilah yang akan dipasang ruang RF kabin di sini.
Dan perlu diperhatikan juga di ruang MRI tentunya perlu berbagai macam bukaan di sini untuk memasukkan magnet, untuk pipa quench di sini, dan kemudian untuk kabel-kabel filter plate yang masuk ke ruang mesin. Dan ini juga di ruang mesin, ini ada bukaan di sini untuk kabel yang masuk dari ruang magnet ke dalam ruang mesin. Jadi untuk ruang MRI, pembuatan ruang MRI tidak perlu di finishing. Jadi jangan sampai kita buang-buang biaya ya untuk memfinishing ruang MRI dan akhirnya nanti itu harus dibongkar semua. Oke, selanjutnya ini adalah kebutuhan fondasi untuk CT scan. Jadi secara umum CT scan itu memerlukan suatu fondasi dengan tebal 25 cm atau minimum adalah 14 cm, khusus di daerah gantry dan meja. Jadi fondasinya biasanya berbentuk T seperti ini ya. Berbentuk T, ini untuk fondasi gantry dan meja. Dan ini ketebalannya disarankan adalah 25 cm. Dan beban gantry yang di sini akan ada berbeda di sini tergantung dari tipe CT scan-nya. Jadi biasanya 16 slice itu sekitar 1,1 ton, dan yang paling berat adalah CT scan yang dual source atau dual sumber, itu sampai 2,5 ton atau 2,6 ton di sini. Jadi ketebalan fondasi yang diperlukan adalah minimum disarankan adalah 25 cm. Kemudian untuk fondasi MRI ini cukup lebih berat di sini spesifikasinya, karena untuk MRI yang 0,2 Tesla ini biasanya menggunakan magnet permanen ya, yang 0,2 Tesla ini memerlukan beban magnetnya adalah sekitar 11,5 ton ya. Jadi untuk MRI yang low field itu malah bebannya jauh lebih besar daripada yang high field. Sedangkan yang high field 1,5 Tesla itu kurang lebih 4,5 ton, dan yang untuk 3 Tesla itu sekitar 7,1 atau 8 ton. Dan yang perlu diperhatikan dalam fondasi MRI itu adalah di bawah fondasi itu tidak boleh mengandung tulang baja atau balok besi, tidak boleh melebihi 100 kg per meter persegi. Ini yang harus dipenuhi untuk fondasi MRI. Dan kalau ada tulang besi di dalam fondasi MRI, itu harus berada pada kedalaman 20-30 cm dari permukaan tanah. Ini yang harus diperhatikan. Dan yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah kerataan dari fondasi itu hanya toleransinya adalah plus minus 2 mm. Itu yang harus diperhatikan dalam fondasi MRI. Dan bentuknya untuk fondasi MRI yang high field itu sama aja seperti CT scan, cuma lebih besar, bentuknya T, jadi untuk mengcover magnet dan meja. Sedangkan untuk fondasi magnet yang low field atau 0,2 Tesla dan 0,3 Tesla itu hanya berbentuk kotak, dan ini harus dilapisi dengan plat tembaga di sini. Ada plat tembaga sekitar 6 mili di sini. Dan itu beban lantainya harus mampu menahan beban 27 kN per 750 cm persegi. Oke, selanjutnya untuk kebutuhan listrik, ya, untuk semua MRI dan CT scan biasanya sama, tegangannya adalah 380 volt, 3 fase, dan netral dan ground, dengan toleransi plus minus 10%. Sedangkan perbedaan fase ke fasenya maksimum ada 2%, dan frekuensinya, sorry ini bukan 15, tapi biasa 50 Hz dan 60 Hz. Dan kemudian untuk CT scan itu paling kecil sekarang biasanya 16 slice, itu kita perlu daya sekitar 50 kVA, dan untuk 128 slice itu sekitar 115 kVA. Dan ini pembatas arus yang dipakai di panel biasanya antara 63 ampere sampai 125 ampere. Dan yang penting di sini untuk alat X-ray harus diperhatikan adalah line impedance dari sumber listrik itu harus berada di bawah nilai tersebut. Ini biasa ditentukan oleh pabrikan. Dan kemudian untuk daya listrik untuk MRI, untuk yang 0,2 Tesla itu paling rendah karena hanya memerlukan 15 kVA, karena magnetnya menggunakan magnet permanen biasanya, tidak perlu daya listrik. Sedangkan untuk yang 1,5 Tesla itu membutuhkan daya sekitar 45 kVA, dan yang 3 Tesla sekitar 84 kVA. Namun untuk dua magnet yang high field, yang 1,5 dan 3 Tesla ini perlu tambahan chiller ya. Chiller untuk pendingin helium itu kurang lebih sekitar 40 kVA.
Dan untuk tata udara mungkin tidak jauh berbeda ya. Jadi suhu udara yang diperlukan hanya sekitar 20 sampai 22 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai 60% dengan catatan tidak ada kondensasi. Dan tata udara ini harus sama baik untuk ruang pemeriksaan, ruang operator dan ruang mesin. Yang perlu diperhatikan adalah dalam ruang MRI di sini. Dalam ruang MRI itu AC tidak boleh berada dalam sangkar Faraday. Jadi biasanya posisi dari fan coil unit itu ditaruh di luar ruang MRI dan nanti akan disambungkan menggunakan flexible duct di sini ke dalam RF kabin. Dan kemudian dalam perencanaan tata udara perlu diperhatikan juga apakah alat tersebut menggunakan UPS atau tidak. Masalahnya UPS ini biasa akan menimbulkan disipasi panas yang cukup besar dan itu harus diperhitungkan dalam kalkulasi sistem pendingin di CT scan maupun MRI. Kemudian khusus untuk proteksi radiasi, terutama untuk multi-slice CT scan atau MSCT, mulai dari 16 slice sampai 128 slice dan DSCT, itu kita harus perhatikan seperti yang tadi disampaikan Pak Mukhlisin adalah efek dari sky sign tadi, yaitu radiasi dari CT scan itu bisa melompat ya. Jadi peraturan Bapeten yang semula proteksi radiasi cukup dengan 2 mm Pb setinggi 2 meter itu tidak bisa diterapkan di MSCT dan DSCT. Jadi untuk pengalaman dari lapangan, kami biasa menggunakan proteksi radiasi sekitar 3 sampai 4 mm Pb. Ini untuk CT scan. Dan kemudian untuk proteksi radiasi tersebut harus dari lantai sampai dengan plat lantai atas. Jadi lebih dari 3 meter. Jadi harus dari lantai ke plat lantai atas. Dan kemudian untuk plat lantai atas atau plat lantai bawah, apabila di bawah atau di atas instalasi CT scan tersebut ada ruangan lagi, itu minimum tebalnya harus 20 cm beton, dengan kerapatan jenis dari beton tersebut adalah 2,2 gram per cm kubik. Nah, untuk masalahnya, untuk ruang CT scan yang atasnya itu langsung atap, ya, atap gedung, maka perlu diperhatikan juga ketinggian lapisan PB ini mungkin harus di atas dari dinding dan mungkin harus menyentuh sedikit ke atap ya untuk menghindari tadi efek sky sign ini. Tapi kalau mau lebih aman, lebih baik dak lantai atas itu diberi beton dengan ketebalan 20 cm. Itu yang paling aman ya untuk ruang CT scan. Kemudian berikutnya adalah saya masuk ke MRI. Ya. Dalam mendesain ruang MRI itu ada dua sumber interferensi yang sangat mempengaruhi homogenitas medan magnet yang akan mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. Yaitu pertama adalah interferensi statis, yaitu disebabkan oleh keberadaan objek ferromagnetik yang ada di sekitar magnet, ya, misalnya besi, kemudian tulangan beton dan sebagainya. Nah, untuk objek-objek ini bisa dikompensasi dengan melakukan proses shimming ya pada saat instalasi MRI. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah interferensi dinamis. Ini yang disebabkan oleh objek ferromagnetik yang bergerak, ya, atau objek-objek besi, trafo atau kabel listrik yang menyebabkan timbulnya medan elektromagnetik. Nah, untuk interferensi dinamis itu dapat dihindari dengan jarak minimum yang dipertahankan. Nah, jadi nanti ada satu tabel di mana posisi MRI itu nggak boleh lebih dekat dari sekian meter dari objek-objek tersebut. Ya, contohnya di sini, sebentar, ya di sini, ya. Dan ini ada setiap pabrikan pasti akan memberikan jarak minimum ya di sini untuk setiap objek-objek di sini. Nah, ini harus diikuti pada saat kita mendesain ruang MRI. Dan selain itu ada satu medan lagi yang kita sebut medan liar ya atau stray field. Medan ini tidak bisa diredam. Jadi ini pasti ada di semua MRI, kita tidak bisa meredam medan liar ini ya. Dan maka dari itu alat-alat elektronik yang berada di sekitar ruang MRI itu harus mematuhi
peraturan ini. Ya. Jadi objek-objek ini semua tidak boleh berada pada jarak yang ditentukan dari pusat magnet. Nah, densitas flux magnet maksimum yang diizinkan itu akan bergantung pada objek-objek elektronik biasa yang ada di sekitar ruang MRI. Makanya itu harus ditanyakan kepada produsennya. Ya, misalnya ada alat X-ray, ada ventilator, ada alat-alat lainnya, itu harus ditanyakan ke produk ke pabrikannya. Kemudian apabila jarak minimum tersebut tidak bisa ditoleransi, ya maka bisa kita menggunakan perisai iron shielding ya untuk memperpendek jarak minimum tersebut ya. Namun penambahan perisai ferromagnetik ini sangat mahal dan terutama di konstruksinya karena ini sangat berat. Dan biasanya penggunaan iron shielding ini hanya bisa memperpendek jarak sebesar 1 meter saja. Namun biayanya sangat mahal. Nah, ini adalah contoh distribusi medan magnet untuk MRI. Nah, yang paling penting diperhatikan adalah garis 0,5 militesla ini atau 5 Gauss ya. Di mana daerah garis 0,5 militesla ini adalah daerah terlarang, di mana tidak semua orang boleh masuk di sini, terutama orang yang menggunakan pacu jantung tidak boleh masuk ke area ini. Nah, ini yang harus harus diperhatikan. Ini distribusi dari medan magnetik dari arah vertikal. Waktu masih 10 menit ya Pak Ya, Daniel. terima kasih. Nah, kemudian untuk sistem MRI itu harus menggunakan satu pelindung yang disebut dengan sangkar Faraday, ya, di mana sangkar Faraday ini digunakan untuk meredam gangguan radiofrekuensi dari luar ke dalam yang bisa mempengaruhi kualitas gambar. Di mana persyaratan dari sangkar Faraday tersebut untuk frekuensi 15 MHz sampai dengan 128 MHz. Ya, atau kalau di area tersebut ada lebih dari 1 MRI, kita perlu memiliki sangkar Faraday yang memiliki redaman sampai dengan 100 desibel. Kemudian sangkar Faraday ini bisa dibuat dari bahan tembaga ya atau dengan bahan galvanis ya, dan bebas dari hama rayap ya, karena biasanya tembaga itu dilapis dengan biasanya terbuat dari kayu yang dilapis dengan tembaga. Kemudian resistansi antara dinding RF dengan grounding itu harus lebih besar dari 100 ohm. Itu persyaratan dari sangkar Faraday yang dipakai untuk MRI. Nah, ini adalah bentuknya sangkar Faraday, di mana kita perlu ada beberapa lubang di sini ya untuk jendela, untuk kabel, dan untuk quench pipe. Dan bukaan pintu harus keluar ya, karena ini untuk faktor safety. Ya, kemudian satu lagi yang penting di sistem MRI adalah saluran quench ya. Quench itu terutama untuk magnet superkonduktor atau yang lebih dari 0,5 Tesla itu kita biasanya perlu saluran quench karena menggunakan helium cair di situ. Quench itu ada suatu peristiwa di mana magnet itu melepaskan energi panas yang ada di dalamnya dengan menyebabkan ekspansi helium cair yang sangat cepat. Jadi helium yang ada di dalam magnet itu tiba-tiba saat akan keluar menjadi gas helium. Nah, ini gas ini harus disalurkan melalui saluran quench tersebut untuk menghindari kecelakaan di dalam ruang magnet. Nah, ini harus benar-benar didesain sedemikian rupa sehingga saluran quench ini benar-benar mampu menjalankan fungsinya pada saat terjadi insiden quench. Nah, ini contoh desain dari saluran quench ya, dan ini adalah syarat-syarat penempatan saluran quench di ujung saluran quench di luar gedung. Ya, ini harus bebas dari area publik dan ini harus bisa melepaskan gas helium itu secara sesaat ke udara bebas. Ini adalah contoh outlet quench yang diperlukan yang harus dipasang di setiap instalasi MRI. Nah, ini adalah contoh peristiwa quench yang kurang baik di sini karena gas helium ini dikeluarkan di area publik.
Kemudian yang berikutnya adalah apabila rumah sakit memiliki beberapa MRI sekaligus di dalam satu area, maka persyaratan co-seating ini harus dipenuhi. Ya. Jadi apabila kita punya 2 buah MRI 1,5 Tesla, misalnya ini 1,5 Tesla dan 1,5 Tesla, ya, maka jarak antara magnet itu harus 5 meter. Kalau kita punya 0,2 Tesla dan 1 Tesla, di sini jaraknya harus 5 meter. Ini adalah persyaratan minimum untuk co-seating. Dan untuk penempatan MRI, itu ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan, tata letaknya tidak diperbolehkan adalah seperti ini, di mana sumbu setnya sejajar. Ini tidak diperbolehkan dalam penempatan MRI yang berdekatan. Yang diperbolehkan adalah sejajar di sini atau membentuk sudut 90 derajat. Dan terakhir, untuk MRI itu karena menggunakan helium, maka kita perlu sistem pendingin yang harus berjalan beroperasi 24 jam untuk menekan penguapan helium. Karena dalam satu MRI itu biasa kita memerlukan sekitar 1.500 liter helium di dalamnya, di mana harga 1 liternya sekitar $40. Jadi Anda Bapak Ibu bisa bayangkan helium yang 1.500 liter kali $40. Nah, ini harus dijaga agar tidak menguap. Karena apabila tidak menggunakan sistem chiller, itu akan menguap sekitar 4% per hari. Ya. Jadi untuk MRI kita gunakan sistem chiller, di mana kita memerlukan area chiller di ruang terbuka itu sekitar 24 meter persegi, ya, atau sekitar 4 kali 8 meter atau 4,5 kali 7,5 meter. Dan kapasitas chiller yang biasa dipakai adalah sekitar 40 kW sampai dengan 65 kW, ya, kapasitas pendinginannya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Rosalin. Ya, kemudian untuk pendesainan ruang MRI itu diperlukan dan CT scan itu harus diperhatikan juga untuk jalur masuk alatnya. Ya. Jadi jangan sampai kita membuat satu ruang CT scan yang tidak bisa diakses dari luar, ya, sehingga CT scan itu tidak bisa masuk, dan waktu membawa masuk CT scan itu harus dibongkar tembok dan sebagainya. Ya, jadi untuk CT scan itu kebutuhan pintu minimumnya adalah tingginya di 1,9 meter dan lebar minimumnya adalah 1,7 meter di sini. Ini kebutuhan minimum untuk membawa satu CT scan, gantry CT scan ke dalam ruang pemeriksaan CT scan. Sedangkan untuk MRI ini harus diperhatikan juga, kedua adalah beratnya, ya, karena MRI ini beratnya sekitar 7 ton, ya, atau yang untuk permanen magnet itu sampai 11,5 ton, ya. Nah, ini harus diperhatikan bahwa pada saat membawa MRI itu ke dalam ruangan di mana MRI akan diinstalasi harus memiliki struktur yang kuat, ya, dan bebas dari hambatan. Itu yang perlu diperhatikan dalam mendesain ruang MRI. Ya, mungkin sampai di sini paparan saya mengenai CT scan dan MRI. Dan mungkin satu hal lagi untuk MRI khusus, selain kita harus planning, ya, merencanakan jalur masuk MRI, dan yang perlu diperhatikan kedua adalah MRI ini, terutama yang high field, itu setiap 2 tahun mungkin akan perlu pengisian helium. Nah, itu harus diperhatikan juga akses helium masuk ke dalam MRI. Itu kita perlu suatu tinggi pintu sekitar clearance sekitar 2,1 meter dan lebar pintu sekitar 1 atau 1,1 meter. Nah, itu harus diperhatikan juga dalam mendesain ruang MRI. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan ini saya sampaikan juga daftar pustaka sebagai referensi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke Dr. Beni sebagai moderator. Terima kasih Dr. Daniel Kartawiguna. Masih ada waktu 2 menit. Presentasi yang sangat menarik dan sangat berguna bagi rumah sakit yang selama ini masih kebingungan untuk membangun ruang CT scan dan ruang MRI. Dan tadi disinggung mengenai pendinginan helium. Untuk hal tersebut